Bisa nggak begini? Lalu jatuh deh, jangan deh. Di sini, di selah sini. Halo pet lover, balik bersama Randy di channel Malapan Pet Care, where your hobbies begin. Hari ini hari Senin. Sekarang jam 4.30, kita sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan berangkat ke kota Pontianak, kemudian kita menyambung ganti pesawat kecil, langsung kita ke Sintang. Karena gua hari ini mau ke Sepauk dan Belitang, ke tempat Sandi. Gue mau cek beberapa ikan pembesaran yang ada di bak maupun ikan kecil yang dibesarkan di tempat Sandi. Kali ini gue hanya bersama Arab karena gue akan short trip, hanya sekitar 4 hari. Nanti setelah di Belitang 2 hari dan 2 harinya lagi di Pontianak. Gue akan naik pesawat Citylink ke Pontianak. Nah ini nih, gate-nya 26 guys. Jauh banget gate 26. Ini baru gate 12. Jadi kalau Citylink kayaknya gate-nya biasa di ujung tuh. Yang mentok ke kiri, ini paling ujung. Mungkin sekitar 15 menit jalan kaki ya, olahraga kita subuh-subuh. Oke, saksikan terus keseruan gua bersama nanti Arab, dan juga nanti ada Kostia di Pontianak yang nunggu gua di bandara buat transit dan langsung nyambung ke kota Sintang. Yuk, ikutin terus perjalanan gua, don't skip the video. Check it out. Ini kameramen gua Arab nyombong. Baru dikasih properti nih. Properti baru nih. Apa ini? DJ apa? Cosmo Pocket 3 ya. Dia kecil, mini, nggak berat. Dari tadi nyelip-nyelip aja jalannya bawa kamera. Biasa tuh kalau bawa yang kamera gede sih lelet kayak bebek. Nggak apa-apa. Biar dia hasil maksimal, kita support dengan gear device yang baru. Walaupun cukup merogoh kocek Koko Hunter. Baru 15. Masih ada 11 lagi nih. Besok-besok pakai troli lah. Lo dorong gua Rap tuh pakai troli gitu, Rap. Enak tuh, Rap. Tapi ya inilah, kita mau paling pagi naik ke Citylink. Gue tahu sih kalau Citylink tuh pasti di ujung. Kalau Garuda enak, dekat eskalator turun nggak jauh dah. Bisa itulah gate-gate Garuda tuh ke Pontianak. Cuman ya nggak bisa gue naik Garuda karena Garuda itu ada lagi jam 8 pagi atau jam 9 pagi, gue lupa. Jadi gue naik adiknya Garuda. Karena pesawat kita ke Sintang itu jam 8:10. Jadi kalau gue naik Citylink tuh dari sini tuh setengah 6 sampai Pontianak itu kurang lebih jam 7 lah, jam 7 kurang. Jadi masih aman kita buat pindah pesawat. Karena ke Sintang itu pesawatnya nggak tiap hari, dia 2 hari sekali dan cuman sekali penerbangannya. Jadi besok nih gue dari Sepauk nih balik ke Pontianak nggak bisa naik pesawat karena nggak ada jadwalnya. Jadi gue harus naik yang namanya kendaraan roda 4 alias jalan darat. Menempuh waktu jam ya 5-6 jam lah. Kalau mau santai 8 jam. Wah, ini ajan apa ya? Subuh ya? Ajan subuh ya? Oh iyalah, ajan subuh lah, pakai nanya lagi. Ini kan masih subuh. Naik bus coy, kita naik bus ke pesawatnya. Tuh busnya nungguin. Dari sini Papua sini. Oke, pet lover, setelah tadi jalan 12 gate, terus turun eskalator, naik bus, turun bus, naik lagi tangga ke pesawat. Akhirnya kita nyampe di pesawat Citylink yang akan membawa gua ke kota Pontianak. Semoga pilot, terus kru dan pesawat dalam keadaan yang oke. Memang cuacanya kurang enak, di luar hujan tapi tidak terlalu deras. Mudah-mudahan di Pontianak kering karena gua agak-agak
worry kalau landingnya hujan besar. Kalau take off sih nggak terlalu masalah lah. Nggak seberapa besar resiko dibandingkan landing. Oke, sampai ketemu di kota Pontianak. 1 jam 10 menit kurang lebih perjalanan kita di atas langit. Di atas langit apa di bawah langit? Di atas langit di bawah awan. Iya. Enggak lah, orang di awan, ngaco. Kameramen gua blow on, dia belum tidur. Oke teman, terus ikutin perjalanan gua di pesawat ini. Oke, bye bye. Landing, ternyata di Ponti juga habis hujan, cuman udah nggak hujan sih, jadi landingnya juga enak, nggak terlalu keras, cukup smooth. Nah, habis ini gua harus ke pesawat. Sekarang jam 7 pas, mungkin 7.10, 1 jam sebelum keberangkatan pesawat lanjutannya ke Sintang. Ya, bisa gua harus jalan cepet biar nggak ketinggalan pesawat. Udah nyampe nih bukan di boarding room. Lihat tuh, ada koko ganteng di sebelah gua. Ya, siapa kok? Setia. Nah, kan. Dia kalau sama kamera gitu, malu-malu mau. Kita lagi nunggu boarding nih. Kurang lebih 10 menit lagi boarding. Naik pesawat kupu-kupu baling-baling. Takut gak kok? Takut. Hujan loh. Iya, hujan 2 tahun. Awas kau pejat-pejat pahaku ya. Kita ngopi dulu di Aming Coffee. Nah, sekarang kita udah di pesawat ATR 72500 alias pesawat baling-baling. Yeah. Tapi ini oke, membantu kita buat persingkat waktu. Ya, kalau jalan darat itu ke Sepauk itu bisa sekitar 7-8 jam. Tapi naik pesawat ini hanya cukup 45 menit dan kita naik mobil kurang lebih 1 jam ke Sepauk. Jadi lumayan ngirit waktu, lumayan menghemat tenaga. Nah, bentar lagi kita akan take off. Semoga cuaca di sana cerah. Di Pontianak udah mulai cerah nih, udah enak nih. Jadi kita siap-siap buat cari ikan. Bukan cari sih, tapi kita mau sortir ikan, baik yang kecil maupun yang besar, yang mau kita bawa turun ke Jakarta. Oke. Tuh, kameramennya nggak kerja. Gue main kamera sendiri, ya gak? We're gonna be two hearts running wild. Yang waspada anda untuk duduk, pesawat ini benar-benar berhati dengan sempurna. Oke, pet lover, akhirnya kita sampai di Bandara Tebelian Sintang. Nah, nanti juga ada teman kita yang jemput di sana. Naik mobil kita turun ke Sepauk dan Belitang. Perjalanan darat kurang lebih 1 jam lah, paling lama. Nah, cuacanya seperti yang diharapkan cerah, malah cerah banget, panas banget ini. Makanya gue pakai topi jaket nih. Ampun. Pasti dia udah lari duluan ke depan. Dan sepanjang di atas pesawat memang banyak getar karena awannya cukup tebal. Tapi tadi landingnya mulus, cuacanya cerah. Mungkin habis ini kita cari makan dulu sebentar sebelum kita jalan lagi ke Sepauk. Ikutin terus perjalanan Koko Hunter ke Belitang dan Pontianak.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Oke teman-teman, gua sekarang udah sampai di Spauk dan gua sekarang mau nyebrang ke Belitang naik speedboat. Kurang lebih ya 15 menit 20 menit. Dari cukup panas, bisa lihat terik banget. Tapi nggak usah takut, ini demi mencari ikan spesial. Jadi di tempat pembesaran 88 yang ada di Belitang. Yuk ikutin terus. Nah ini airnya masih pasang, cuman pasangnya nggak separah yang terakhir kita bikin video tuh waktu di situ. Ini pasangnya nggak sampai sini, kemarin tuh sampai sini pasang semua. Ini pasangnya setengah. Tang ding ting tang ding tung. Aman nih. Kalau Om Rapik tuh. Kau nyebrang irap sama katai. La 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 la. Oh di mana? Ini. Dayak kau non. Lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Oke teman-teman, kita akhirnya sudah sampai di tempat pertama, yaitu lokasi pembesaran ikan-ikan 88 red belly yang ada di Belitang. Di depan gue ini ada ikan-ikan berukuran 45 sampai 48 cm yang jumlahnya ada 19 ekor, sedang gue sortir. Jadi dibantu teman-teman yang ada di Belitang, kerabat-kerabat 88 red di Belitang, lagi sortir ikan pembesaran kita nih. Rencananya mungkin ada kurang lebih ya 3-4 ekor yang akan kita angkat, yang sudah siap. Tadi penglihatan gua ada 3-4 ekor yang bisa diangkat. Yang sisanya tetap di bak, melanjutkan pembesaran sampai speknya dan ikannya siap. Memang terkadang ikan itu ada umurnya, ada size-nya, ikan itu tetap lebih cantik ketika proses sedang pembesaran. Maka sebab itu tidak bisa kita angkat semua selalu satu bak, jadi kita pelan-pelan kita ambil yang bagus, sisanya yang masih agak kurang, masih agak nanggung, dibesarkan lagi biar ekor, dayung, proporsi badannya makin dapat. Tapi dapat 1 ekor ikan yang terbaiknya dari bak ini. Sekarang ikan nomor 2-nya yang lagi gua angkat, dan ikan di sini karakternya yang pasti base warnanya bagus, genetiknya bagus. Dayungnya memang tidak sepanjang dayung-dayung yang sampai anus. Jadi dayungnya itu cukup sudah di atas dasi dan beberapa lewat dasi. Cuman proporsi badan kepalanya itu cukup enak dan manis. Ekornya kita cari yang memang sudah membuka seperti ini, 5 jari, dan minimal dia mulus, tidak terlalu banyak minus seperti ikan partaian tuh kadang-kadang suka ada bentol-bentol di ekornya bekas berkelahi biasanya. Ntar sampai sini gua akan angkat ke akuarium, dan gua kasih lihat ke teman-teman semuanya. Oke? Yuk kita lihat proses sortirnya.
akhirnya selesai nih. Kita nyortir benar-benar ikan yang secara spek masuk, terus tingkat kemulusannya kita cari yang paling tinggi dari masing-masing partai. Nah, yang pertama ini ada ikan berukuran kurang lebih 52, 53, paling besar sih 55 karena ini tanknya ukurannya 60 nih. Dia belakangnya udah hampir mentok dan juga belum stabil. Nah, ikan ini punya spek yang aduhai. Jadi kepalanya sendok, dayungnya juga panjang, ekornya kerang, keras, badannya kotak. Dan salah satu keistimewaannya itu dasinya. Atau misalnya lihat dasinya itu butterfly. Nah, dasinya kupu-kupu. Misalnya lihat, nah, dasinya kayak kupu-kupu. Ini dasinya kupu-kupu. Cakep nih kan. Dan bakat warna juga oke. Dia punya tulang ekornya itu bersih dan merah. Biasanya kan ini juga warnanya ntar akan shining, kan merah banget. Nah, terus yang kedua, ini ikan yang berukuran lebih kecil, kurang lebih di 45 cm. Paling besar ya Pak, misalnya. Ini punya genetik yang sangat kuat. Kita lihat ikan yang belum di tanning, tapi ringnya udah merah banget, jelas banget merahnya. Biasanya kayak gini nih, kalau di soft tanning, warnanya juga udah pasti muncul punya. Jadi taruh lampu apapun pasti merah. Nah, terus ikan ini punya karakter dayung yang cukup tebal, kasar, dan volume tulang dalamnya itu penuh dia. Jadi nggak terlalu beda jauh dengan tulang terluar. Dan dasinya juga ini dasi yang kupu-kupu. Ekornya cukup besar dan keras. Nah, ini secara overall manis banget, kepala juga sendok. Ini akan jadi salah satu amunisi ikan kontesnya 88 Red Gallery. Lanjut, kita ikan ketiga. Nah, ini sama yang sebelah ini saudaraan. Kita lihat bakat warnanya hampir mirip, beda-beda tipis. Tapi kalau kita lihat dari kepala, sendoknya itu sama. Terus karakter dayungnya juga volumenya penuh dan kasar. Cuman yang gue bingung nih, walaupun satu partai, dasinya yang ini nggak kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu genetik atau rawatan. Nah, teman-teman yang punya jawabannya boleh komen di kolom komentar. Nah, kalau ekor sebenarnya mirip, sama-sama besar, sama-sama keras, dan ekornya close. Kemudian ada dua ekor lagi yang ukurannya cukup besar. Ini ukurannya kurang lebih 48 sampai 50 cm. Ini kan yang spesial sih kalau gue bilang. Jadi kan ini dayungnya panjang, badannya kotak, kepalanya sendok manis. Oh, layarnya gondrong banget kayak bendera, ekornya keras. Nah, ini masih bahan. Ini ikan masih perlu di progress tentunya buat di tanning, buat main di ukuran kelas large. Kelas large itu ikan tuh warnanya harus merah, ngeblok dan shining. Ini masih perlu waktu untuk bisa bawa ikan ini turun kontes. Beda sama ikan tadi 40 cm, mungkin hanya hitungan beberapa bulan ikan itu siap kontes. Kemudian ada satu ikan lagi yang bagus. Ini ikan yang cukup bagus. Cuman ikan ini masih perlu waktu untuk merapikan. Dia semuanya rapi, tulang ekor, layar, dayung, dasi bagus. Genetik warna bagus, kepalanya hijau banget kayak giok. Tapi dia ada kelemahan itu kumisnya. Kumisnya masih panjang sama, mungkin di bak dia berantem, jadi kumisnya putus. Tapi dia proses lagi tumbuh. Ujung itu masih kelihatan dia lagi tumbuh. Kemudian dia cepat, nanti karena akan kita gelapin lampunya, kita nggak tanning, dia cepat makan, cepat stabil. Nah, biasanya kumisnya dia akan tumbuh gitu. Ada satu ekor lagi sebenarnya ikan yang berukuran masih 40 cm, cuman masih belum bisa gue video karena ikannya masih kagetan. Maklum dari bak fiber dibikin single tank tuh nggak semua ikan bisa cepat stabil. Sebentar coba, nanti akan gue kasih footage-nya ikan yang gue maksud tadi agak susah dan parkir. Jadi sekarang lampunya lagi gue gelapin biar ikannya lebih tenang. Oke, video kita sampai di sini. Perjalanan gue tadi dari Jakarta, Pontianak, terus ke Sintang dan ke Sepauk dan ke Belitang. Nah, besok gue akan kembali ke Pontianak dan gue akan melanjutkan perjalanan gue untuk melihat ikan di tempat Kostiaret. Nah, ikan-ikan mana yang kiranya siap untuk mengikuti kontes HPPS di Pontianak. Karena kontes Pontianak itu kurang lebih hanya 1 bulan, relatif 1 bulan. Dan gue sudah daftar beberapa ikan yang sudah siap dari Jakarta. Ini akan gue cek ikan yang siap di showroomnya Kostiaret. Sambil nanti gue main ke tempat beberapa teman gue di Pontianak, silaturahmi, melihat hasil-hasil pembesaran mereka, melihat hasil tanning mereka, kita sharing-sharing ilmu. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel kita di 88 Red Gallery dan Instagram kita di @88redgallery. Gue Randy Swandi, pamit undur. Bye-bye.